Lalu yang kedua adalah asas amanah. Bahwa di dalam bisnis itu harus ada kepercayaan atau bahasa sekarang trust. Karena ketika orang melakukan akad bisnis tanpa atau melupakan nilai-nilai amanah, tunggu saja saat kehancurannya. Wah. Ya, itu harus amanah. Yang ketiga adalah sidik, kejujuran. Orang yang berlaku bisnis haruslah jujur. Ya. Kalau misalnya ada barang jual beli mobil bekas misalnya, ada kerusakan jangan ditutup-tutupi. Ya. Tapi tunjukkanlah ini kelemahan-kelemahannya di sini. Sehingga pada suatu ketika konsumen atau pembeli tidak akan merasa kecewa. Nah, dan yang ke-8 itu akhlak. Bahwa di dalam bisnis itu juga harus nilai-nilai akhlak ditegakkan. Begitu harus sopan santunnya, sehingga orang tidak akan merasa tenang dan nyenangkan. Itu yang sangat mengesankan, karena yang pertama kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif kisah hidup, pemikiran, dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Bersama saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim, Ustadzah Uma. Hari ini kita kedatangan salah seorang ulama di Tarjih Muhammadiyah yang sudah sejak 1995 itu bergabung dengan divisi fatwa Majelis Tarjih. Ya, betul. Ya, Us Ilham, dari 95 bergabung di Majelis Tarjih sampai sekarang masih di Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berarti sejak masanya Prof. Amin Abdullah, kemudian Prof. Samsul, sekarang Ustadz Hamim. Ya. 30 tahun lebih berarti beliau bergabung di Majelis Tarjih. Beliau adalah Dr. Andes Haji Dahwan Mukhroji MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, Allah memberikan karunia yang luar biasa. Sehat sehingga saya bisa sampai di ruang ini. Semoga ada manfaat dan memberikan barokah di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Di umur yang keberapa Ustadz sekarang? Sekarang 77 tahun. 77 tahun. Iya. Masya Allah. Semoga selalu sehat Ustadz ya. Amin, amin ya. Ustadz, akhir-akhir ini di bulan Ramadan apa Ustadz kesibukannya? Ya, karena kesibukan yang ada di majelis saya ikuti seperti kegiatan-kegiatan halakoh ya, juga kegiatan-kegiatan yang di UTM itu sekarang ada Mubalik Hijrah, sehingga saya dengan beberapa rekan yang lain itu juga turun ke lapangan untuk memonitoring bagaimana pelaksanaan Mubalik Hijrah ini. Ya, baru kemarin kami ke Kulon Progo dan ke Bantul, mestinya kemarin ke Gunung Kidul. Tapi karena takdir Allah saya kurang sehat, terpaksa kami tunda. Hari lain ke daerah-daerah yang lain. Gitu. Selain itu berarti masih aktif mengajar Ustadz ya? Ya, untuk bulan Ramadan ini semua kegiatan proses belajar mengajar di kelas diliburkan. Semua thalabah hampir semuanya itu diterjunkan ke lokasi pengabdian. Ya. Ustadz Dahwan bergabung di Majelis Tarjih pimpinan pusat tahun 95. Saat itu umur berapa Ustadz? Ya, barangkali sekitar 50 atau 47 tahun sekitar itulah kira-kira lebihnya. Nah, itu bagaimana kisah atau perjalanannya bisa bergabung di Majelis Tarjih? Mungkin dari keluarga kah memang sudah Muhammadiyah atau memang pencarian sendiri? Kalau Muhammadiyah saya adalah keluarga Muhammadiyah. Keluarga Muhammadiyah. Saya bilang barangkali tidak terlalu melenceng kalau saya katakan satu kampung saya semuanya Muhammadiyah. Di mana Ustadz? Di desanya namanya Kalibanger, kecamatannya Jumo, Kabupaten Temanggung. Ya.
kakak saya yang pertama itu adalah ketua ranting yang pertama itu tahun 60 itu ya. 60 itu kakak saya sebagai ketua rantingnya. Sekarang sudah uzur, tapi kakak-kakak saya masih ada yang juga di PDM, ada juga yang keponakan saya menjadi ketua PCM itu. Jadi semuanya warga Muhammadiyah, iya. Kental Muhammadiyahnya. Sampai kemudian dari Temanggung kemudian menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Ya, itu ketika saya kuliah di Fakultas Syariah, saya sangat dekat dengan Prof. Asmuni. Ya, sering beliau itu memanggil saya untuk nyalin beberapa kitab. Ya, waktu itu kan yang namanya fotokopi masih jarang, juga mesin ketik Arab juga jarang, sehingga saya sering dipanggil beliau untuk nyalin beberapa kitab-kitab yang baru itu. Pakai tulisan pakai tangan. tulis tangan, ya. Lihat ya dengan tulisan tangan itu. Ya, juga setelah itu menulis kitab-kitab yang diperintahkan oleh Prof. Hasbi atas rekomendasi Prof. Asmuni. Nah, itulah dari situ sangat akrab saya dengan Pak Asmuni dan beliau mengetahui betul kalau saya ini darahnya adalah darah Muhammadiyah. Oh, berarti atas dasar itu kemudian Ustadz Dahwan diajak bergabung dengan Majelis Tarjih. Barangkali seperti itu kan jalur katok tular ya dari Prof. Asmuni ke Prof. Sa'ad ke Ustadz Ismail, Ustadz Marzuki Rashid, itu orang-orang Tarjih pada tahu itu. Pada waktu itu kenapa Ustadz Dahwan ketika ada tawaran masuk Majelis Tarjih, Ustadz Dahwan menerima? Kenapa itu alasannya? Iya, alasannya saya adalah cocok sekali. Kecocokannya adalah karena ketika di Fakultas Syariah itu saya adalah di jurusan ilmu fikih. Nah, di jurusan ilmu fikih itu ada mata kuliah usul fikih, ada mata kuliah fikih muamalat, ada mata kuliah fikih jinayat, ada fikih mawaris, fikih siasah, semuanya fikih-fikih semua. Nah, sehingga ketika tawaran di fatwa ini tidak terlalu jauh, itu saya searah lah gitu. Memang bidang keilmuannya. Iya, itulah maka saya senang dengan itu. Dan saya senang menyambut gembira sekali diajak oleh Ustadz Sa'ad untuk bergabung di divisi fatwa itu. Kemudian bergabung dengan divisi fatwa. Nah, bisa diceritakan nggak Ustadz Dahwan divisi fatwa Majelis Tarjih ketika Ustadz Dahwan bergabung itu seperti apa? Ya, ketika itu dilihat dari SDM-nya, rata-rata orang-orang yang sudah sepuh untuk ukuran waktu itu. Ketuanya Ustadz Sa'ad. Sekretarisnya kalau tidak salah Ustadz Supriyatno waktu itu ya. Kemudian anggotanya ada Ustadz Kamal Mukhtar, Ustadz Ismail Taib, Ustadz Marzuki Rashid, Ustadz Fuad dan saya yang paling muda waktu itu. Ustadz Fuad dan saya Pak Pri itu yang masih agak muda. Lainnya sepuh-sepuh. Lalu kalau rapat-rapat itu biasanya nanti ada permasalahan dibagi-bagi. Kalau bidang ibadah misalnya itu sering diberikan kepada Ustadz Sa'ad dan Ustadz Ismail Taib dan juga Ustadz Ihsan ya, ketika Ustadz Ihsan tahun 2000 itu mulai bergabung. Kemudian kalau masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga, terutama masalah warisan, masalah munakahat itu pada Prof. Kamal Mukhtar. Saya sendiri biasanya diberi briefing tentang muamalat dan warisan. Kemudian kalau Ustadz Fuad itu masalah fikih yang kontemporer. Iya. Dulu prosedur penetapan fatwa dari Majelis Tarjih seperti apa, Ustaz? Ya. Teknisnya itu seperti apa? Ya, kita setelah melakukan pertama kali itu setelah dibagikan persoalan-persoalan yang akan dibahas, kemudian ustadz-ustadz itu menulis. Dan tulisan waktu itu rata-rata belum pakai komputer, masih ketik manual kletek-kletek itu ya itu. Pakai mesin tik yang iya itu. Nggak boleh salah, nggak ada salah. Iya, tipek tentu harus disiapkan gitu ya. Nah setelah jadi draft, kemudian kita rapat atau kita sidangkan kita bergilir. Hari ini misalnya di tempat Ustadz Sa'ad, besok Ustadz Kamal, besok lagi Ustadz Ismail, Ustadz Marzuki, Ustadz Fuad, Ustadz Priyatna, ke saya, bahkan pernah juga ke Ustadz Fahmi, sekalipun beliau tidak bergabung di dalam fatwa, tapi beliau pernah ngunduh gitu ya. Jadi muter antar rumah, terus, Ustadz? Iya, antar rumah. Mengapa tidak di kantor Majelis Tarjih, Ustadz?
Ya, waktu itu kok belum ada pemikiran ke sana ya. Oh. Terjadi pemikiran ke sana sekitar tahun 2003 atau 2004. Baru itu di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiru. Ya, jadi setiap Jumat sore ditiru. Berarti memang di tahun 90-an sidang fatwa itu bukan di di ruang kantor, tetapi Iya. memang di Dari rumah-rumah. rumah. Iya. Kadang di rumah Ustadz Dahwan, kadang di rumah Ustadz Ashmuni ya. Iya, betul. Setelah draft itu disidangkan, kemudian ada revisi-revisi. Ketika saya jadi sekretaris, saya yang memperbaiki revisi itu. Oh. Nah, setelah itu saya sodorkan Pak Ketua, Ustadz Ismail Taib, ini Ustadz, hasilnya sidang, setelah beliau ACC, baru diserahkan ke Sekretariat PP Muhammadiyah untuk diproses lebih lanjut di SM itu. Oh, Iya. berarti memang kerjasama Suara Muhammadiyah dengan Majlis Tarjih, terutama untuk kolom tanya jawab agama itu sudah berlangsung sangat lama sekali. Iya. Betul. Iya. Waktu itu saat ini kan dari rumah ke rumah ya sidang fatwanya. Kendaraan yang digunakan waktu itu apa, Sat? Kendaraan milik PP. Oh, ada mobil khusus? Ada mobil, ya. Oh. Drivernya Allahyarham Mas Parno ya. Oh, masih ingat Ustaz? Masih ingat. Yang untuk rapat-rapat itu setiap menjelang Jumat, hari Rabu atau hari Kamisnya Mas Iqbal, waktu itu masih menjadi sekretaris sekretaris eksekutifnya di majelis, beliau yang membuat undangan, beliau yang muter-muter itu dari rumah ke rumah. Oh, gitu. Oh, menyerahkan undangan kertas gitu, Iya, Ustaz? kertas. Belum ada pakai HP waktu itu. Iya. Nanti kalau tidak bisa hadir berarti ini melalui beliau. Gitu. Iya. Oh, Iya. Menarik. ketika misalkan sidang fatwanya di rumah Ustadz Dahwan, berarti Ustadz Dahwan sendiri yang harus menyediakan konsumsinya, menyediakan tempatnya, atau bagaimana? Betul begitu. Oh. Tapi dalam pada itu juga majelis mungkin juga ada dana dari SM ya, memberikan subsidi. Subsidi untuk keperluan konsumsi gitu. Ini jadi dokumentasi yang sangat berharga ya Ustadz Umar. Ternyata sidang fatwa di Muhammadiyah itu tidak langsung di ruang khusus, tetapi memang dari rumah ke rumah. Ini sangat unik sekali. Iya. Nah, kalau sekarang sidang fatwa itu kan tidak hanya dihadiri oleh divisi fatwa Ustadz ya, tapi tim fatwa. Nah, kalau pada masa 95 itu berarti hanya dari divisi saja Ustadz yang hadir. Belum waktu itu belum ada tim fatwa, hanya divisi fatwa aja yang ada. Jadi ya hanya sekitar 6 atau 7 orang ini aja yang hadir itu ya. Tapi keilmuannya sudah Masya Allah sekali ya. Iya, memang orang-orang tua-tua itu tokoh-tokoh sepuh kita itu memang hebat-hebat sekali itu. Ustadz Dahwan di tahun 90-an, tahun 95 itu kan Ustadz sudah diamanahkan untuk membuat draft fatwa. Kira-kira masih ingat tidak draft apa yang pertama kali Ustadz Dahwan susun? Kalau yang pertama kali saya lupa ya, tapi kalau di antaranya mungkin ada ya. Ya, di antaranya adalah ini mungkin agak aneh ya, lucu. Ketika seorang petani memiliki sapi jantan. Kemudian ada petani lain yang memiliki sapi betina. Padahal si petani yang memiliki sapi jantan saat itu mau membajak tanah di sawahnya. Tapi si petani pemilik sapi betina ini mengharuskan agar mengawinkan sapinya ini dengan jantan itu. Karena kalau ini telat, maka ini akan menjadi ya semacam sapi mandul gitu. Oh iya. Nah, harus dikawinkan. Nah, ketika dikawinkan kan berarti waktu itu si petani pemilik sapi jantan kan tidak bisa bekerja. Padahal ada hadis yang mengatakan tidak boleh menjual sperma dari jantan dari binatang pejantan ini tidak boleh. Nah, lalu bagaimana seperti ini? Karena dari satu sisi kalau ini tidak boleh berarti menjadikan sapi betina ini mandul, tapi kalau dibolehkan ini apa tidak melanggar hadis gitu. Ya akhirnya kita pikir ini
Islam itu kan tidak boleh memadorotkan itu. Ya dibolehkan saja, tapi dengan pengertian bahwa si laki-laki yang memiliki sapi jantan ini diberikan pengganti dari ongkos kerugiannya. Katakanlah misalnya sekarang saya lupa waktu itu, 1 hari ini untuk membajak sawah ini seharga Rp150.000, maka si pemilik sapi betina menggantikan uang Rp150.000 bukan sebagai jual beli sperma, tetapi sebagai pengganti kerugian dia tidak bekerja. Iya. Itu diantaranya itu. Berarti jalan pintasnya memang tukar jasa ya, bukan tukar jasa, apa sih namanya? Yang mengganti kerugian dari tidak membajak si sapi jantan betul. itu. Iya. Bukan dijual beli spermanya. Betul. Ingat saya yang paling unik itu ya. Mungkin yang lain masih ada, tapi kalau ditanyakan ya sekitar itu. Berarti memang fatwa-fatwa di tahun itu memang persoalan muamalahnya didominasi persoalan pertanian ya? Tidak saja tidak pertanian. Ya ada kalanya misalnya dengan masalah hutang piutang, misalnya tentang gadai ya. Misalnya gadai begini. Ada seorang dipetik tidak ya orang pertanian, tapi ada kaitannya dengan agrobisnis ini. Ada seorang petani di suatu pedesaan pada saat itu ingin menikahkan putrinya, harus membuktikan biaya. Maka kemudian dia menggadaikan sawahnya kepada orang kaya. Di waktu digadaikan ini, di waktu digadaikan sawah ini dikuasai oleh orang yang kaya ini. Maka berarti si petani yang miskin ini kehilangan mata pencaharian. Sementara itu kemudian pada suatu saat dia harus mengembalikan, bahkan kadang-kadang ditambah dengan bunga. Nah ini seperti apa? Nah ini kemudian ya kita fatwakan waktu itu. Ya seperti ini, kalau menggadaikan itu barang gadai itu sesungguhnya hanya sebagai agunan untuk pelunasan hutang. Bukan kemudian barang gadai itu dikuasai oleh orang yang menerima gadai. Dia yang mendapatkan hasilnya. Nah, maka bagaimana jalan keluarnya? Yang mungkin bisa diambil jalan keluar supaya ini menjadi agunan ini tetap. Barang gadai bisa dikuasai oleh orang yang menerima gadai, tapi dengan catatan bahwa dia bukan pemilik hasil sepenuhnya, tapi dia adalah orang yang muzaroah, orang yang sebagai bagi hasil. Dia menguasai, dia mengerjakan, tapi karena sesungguhnya status pemilikan tanah ini adalah milik petani miskin itu, kemudian dia kalau menggarap itu separuh hasilnya untuk petani miskin. Gitu. Jadi agunannya kena dan ini tidak dirugikan. Masya Allah, luar biasa ya. Antaranya itulah. Iya. Ustaz Dahwan, siapa tokoh yang paling berpengaruh dalam alam pemikiran Ustaz Dahwan soal fikih muamalah ini? Ya guru saya. Satu adalah Prof. Hasbi, 2 Ustadz Ahmad Azhar Bashir itu. Iya. Berarti dekat sekali kekerabatan, maksudnya dekat sekali hubungan personal Ustadz Dahwan dengan Ustadz Hasbi. Oh iya, saya itu hampir setiap sore itu kalau waktu itu ada namanya PGC, Postgraduate Studies ya. Jadi sekarang sebenarnya pasca sarjana gitu. Prof. Hasbi itu memberikan kuliah di situ. Setiap hari itu datang ke rumah beliau untuk nyalin kitab-kitab itu. Oh, Masya Allah. Iya. Itu. Sosok seperti apa Ustadz Tengku Hasbi? Beliau kan ulama besar Indonesia. Kalau dari sisi fisiknya beliau tinggi tapi tidak terlalu gemuk gitu ya. Tapi kalau saya lihat beliau itu orang yang betul-betul sebagai pecinta kitab. Kemanapun itu di ruang dekan itu juga kitab yang selalu dibaca. Masya Allah. Iya itu Pak Hasbi. Pantesan menjadi ulama hebat ya beliau. Pak Hasbi itu iya. Ustadz, dari 95 sampai sekarang di Majelis Tarjih, berarti sudah mengikuti banyak sekali munas tarjih Ustadz ya? Betul. Yang paling berkesan di Ustadz Dahwan munas yang apa dan pembahasannya tentang apa Ustadz? Ya, yang pertama adalah munas di Palembang itu.
Karena dimulai di Palembang itu yang pertama, sehingga ya agak heran dan kaget begitu besarnya sambutan dari Muhammadiyah wilayah, juga dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Palembang. Sedangkan permasalahan yang saya diberikan tanggung jawab waktu itu oleh majelis adalah mengawal tentang etika bisnis. Nah, sehingga di etika bisnis itulah yang menjadi panduan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kaitan dengan muamalat itu. Gitu. Nah, Masih ingat Ustaz isi dari etika bisnis itu? Iya, insya Allah ya nanti. Gambaran umumnya. Ya, bahwasanya di dalam etika bisnis itu ada 8 asas yang harus diikuti. Yang pertama adalah asas tauhid. Artinya bahwa di dalam muamalah itu tidak hanya semata-mata keduniaan, tapi muamalah ini adalah ada keterkaitan dengan masalah-masalah ukhrawi. Katakanlah ambil contoh misalnya jual beli bangkai itu tidak boleh. Ya. Tapi karena apa? Karena ada kaitannya keharaman, innama haramakum maitata itu. Ya. Itu tidak boleh itu. Jadi masalah duniawi tidak bisa lepaskan dengan ukhrawi, semuanya ukhrawi tidak bisa lepaskan dengan duniawi. Lalu yang kedua adalah asas amanah. Bahwa di dalam bisnis itu harus ada kepercayaan atau bahasa sekarang trust. Karena ketika orang melakukan akad bisnis tanpa atau melupakan nilai-nilai amanah, tunggu saja saat kehancurannya. Wah. Iya, itu harus amanah betul. Yang ketiga adalah sidik, kejujuran. Orang yang berlaku bisnis haruslah jujur. Ya. Kalau misalnya ada barang jual beli mobil bekas misalnya, ada kerusakan jangan ditutup-tutupi. Ya. Tapi tunjukkanlah ini kelemahan-kelemahannya di sini. Sehingga pada suatu ketika konsumen atau pembeli tidak akan merasa kecewa. Yang keempat adalah asas al-adalah, keadilan. Bahwa di dalam bisnis tidak boleh merugikan salah satu pihak. Ya tidak boleh kalau satu pihak itu untung sekian besar, di pihak lain itu adalah kerugian yang sangat besar. Sehingga itu misalnya kita lihat saja kecurangan tidak dibolehkan. Wailul mutaffifin alladzina idza qalu lan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini kan satu sisi mendapatkan keuntungan yang besar, satu sisi mendapatkan menderita kerugian yang sangat dalam. Lalu asas yang kelima ibahah. Bahwa pada dasarnya segala macam bisnis itu boleh. Sepanjang itu tidak ada dalil yang melarang. Nah, itulah kaidah yang diperlukan di situ. Al aslu fil muamalah al ibahah. Hatta yadulan dalil ala tahrim. Nah, jadi kita diberikan kebebasan untuk berkreasi di dalam bermuamalah ini untuk menciptakan suatu buatan-buatan atau bisnis-bisnis yang berkreatif sehingga akan bisa memancing untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak akan kalah dengan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian yang keenam itu al-maslahah. Bahwasanya di dalam bisnis ini harus mengandung nilai kemaslahatan. Sehingga ketika bisnis mendatangkan kemaslahatan tapi merugikan banyak orang seperti bisnis narkoba misalnya itu tidak dibenarkan. Karena sekalipun mungkin si penjual mendapat keuntungan yang besar tapi masyarakat akan menderita kehilangan kemampuan berpikir yang sangat dalam. Kemudian yang ketujuh ta'awun. Adanya kerjasama. Bahwa dalam bisnis itu bukan sekedar hanya mencari keuntungan, tapi ada kerjasama. Misalnya saja kita lihat seorang pedagang beras misalnya, tidak lalu kemudian ketika pada suatu saat dia ingin mendapatkan yang besar-besarnya, lalu beras-beras itu dia kumpulkan, dia monopoli. Ketika kemudian dagangan itu terkumpul pada dia, masyarakat yang sangat membutuhkan, dia sangat bisa mengendalikan harga. Tapi harus ada yang ta'awun, kerjasama. Jangan sampai pihak lain itu menderita. Dan yang kedelapan itu akhlak. Bahwa di dalam bisnis itu juga harus nilai-nilai akhlak ditegakkan.
begitu harus sopan santunnya kepada, sehingga orang itu akan merasa tenang dan menyenangkan. Wah. Itu yang sangat mengesankan karena yang pertama kali itu. Oh, 8 prinsip etika bisnis dalam Islam ini sangat relevan walaupun ini tahun berapa itu saat dirumuskannya? Tahun 2003. Tahun 2003, tapi relevan sekali dengan jual beli online hari ini. Iya. Karena ya tidak sedikit toko-toko online yang kurang amanah, tidak berakhlak, dan kurang adil dan sebagainya. Iya, betul. Tadi berarti yang paling berkesan itu adalah tentang etika bisnis, Ustadz ya. Iya. Oke, kemudian masih ada lagi nggak Ustadz yang berkaitan dengan fikih muamalah? Karena memang concern Ustadz Dahwan itu kan di fikih muamalah. Ya, kalau dalam bidang muamalah yang kaitan dengan putusan-putusan mungkin tentang pelarangan bunga bank. Oke, bunga Ya, bank. itu tahun 2006. Ya, Di Bank itu. Malang ya kalau tidak. bukan bunga bank ini semulanya itu didiskusikan di Jakarta tahun 2006, kemudian dimunaskan di Malang tahun 2010. 2010. Ya, yang waktu itu terjadi perdebatan yang cukup sengit antara yang membolehkan, yang tidak membolehkan, sampai sidang untuk satu mata acara ini sampai jam 3 pagi belum selesai. Waduh, Iya. Iya. saking debatnya ya. Iya, sehingga waktu itu kemudian diputuskan keputusan akhir diserahkan kepada PP Muhammadiyah. Ya, jadi menggantung. Berarti masih dalam proses fatwa ya, belum Iya. putusan. Belum waktu di Jakarta tahun 2006 masih fatwa. Tapi 2010 ini inginnya mau diputuskan dalam bentuk putusan. Tapi waktu itu belum mendapatkan kesepakatan, sehingga yang disepakati adalah untuk menyerahkan putusan akhirnya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Walah, jadi masih tawakuf pas saat itu, Ustaz? Iya, tapi kemudian setelah dipelajari oleh PP Muhammadiyah, keputusannya adalah seperti yang diputuskan oleh fatwa pada tahun 2006. Karena fatwa tahun 2006 ini adalah fatwa gabungan antara Majelis Tarjih dengan Majelis Ekonomi. Ya. Ustadz Dahwan, selain itu juga Ustadz termasuk yang berkontribusi dalam penyusunan fikih anti korupsi, Ustadz? Ya, sedikit ada. Betul, Ustadz ya. Mungkin bisa diceritakan Ustadz terkait itu? Iya, baik. Tentang fikih anti korupsi ini, yang pertama adalah mendefinisikan apa korupsi itu. Itu tahun berapa, Ustadz? Tahun 2004 itu. 2004. Yang kemudian diangkat ke dalam putusan tentang pemberantasan korupsi tahun 2010. Nah, itu ketika mendefinisikan itu kurang lebihnya saya tidak hafal persis adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu sehingga berakibat merugikan kepentingan umum. Itu kalau tidak salah seperti itu kurang lebihnya definisi korupsi yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Ya. Di dalam buku itu kan Ustaz ada beberapa hukuman atau tajir untuk pelaku korupsi. Koruptor. Kira-kira apa saja yang Ustaz Dahwan ingat Iya. tajir-tajirnya? Untuk hukumannya ini dalam Islam itu kan ada hukuman qisas diyat. Itu yang hukuman dengan perbuatannya sama. Misalnya pembunuhan dia jatuh hukuman mati, penganiayaan juga dibalas dengan penganiayaan. Ya, itu. Kemudian yang kedua ada hukuman hudud. Hudud itu perbuatan pidananya atau perbuatan jinayatnya dan juga hukumannya sudah ditentukan dalam nas. Di situ hakim, jaksa atau siapapun juga bahkan sampai Nabi sendiri tidak boleh untuk merubah apa yang sudah terjadi dan terbukti harus dijalankan atau dieksekusi seperti apa adanya. Ya seperti itu, seperti perzinaan. Qadzaf menuduh zina, pencurian, kirobah atau pembegalan, lalu ridah murtad ya, dan juga
kalau tidak salah buah itu pemberontakan. Lalu di samping itu ada perbuatan-perbuatan yang tidak, satu mungkin ada nasnya dalam Al-Quran atau dalam hadis, tapi tidak ditentukan hukumnya. Atau yang kemudian dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan, tapi perbuatan itu melanggar nilai-nilai keadilan, bisa juga mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Nah, yang seperti ini yang dikatakan takzir. Nah, takzir itu hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau kepada penguasa atau hakim untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Nah, kaitannya dengan korupsi, korupsi tidak bisa dikaitkan atau disamakan, dikiaskan dengan pencurian. Karena perbuatannya berbeda. Kalau pencurian itu mengambil barang milik orang yang sedang dirawat atau disimpan secara sembunyi-sembunyi untuk dimiliki sendiri. Sedangkan di dalam korupsi sangat mungkin bahwa harta yang diambil itu adalah harta yang ada di dalam kekuasaan dia. Betul. Gitu. Sehingga tidak bisa dikaitkan, dikiaskan dengan pencurian. Oleh karena itu, majelis waktu itu menyepakati bahwa ini termasuk takzir. Takzir itu hukuman yang seringan-ringannya dari teguran misalnya sampai yang seberat-beratnya misalnya hukuman mati. Oh, berarti memang untuk para koruptor nih Ya. ada kemungkinan hukuman mati berdasarkan hukum Islam ya. Iya. Ada juga nggak hukuman, kalau sekarang kan lagi ramai RUU perampasan aset, jadi asetnya diambil. Ada nggak di Islam, misalkan orang korupsi nih, dimiskinkan akhirnya? Ya mungkin kalau dilakukan takzir itu sangat luas. Oh ya. Memberikan kemungkinan seperti itu sehingga akibatnya apa hukum takzir? Satu, pelaku itu menjadi kapok, tidak akan melakukan lagi. Yang kedua, masyarakat juga takut untuk melakukan perbuatan serupa. Jadi seperti perampasan aset itu dimungkinkan, kan Mas, dimungkinkan sepanjang itu ada nilai-nilai kemanfaatannya baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat pada umumnya. Memang. Jadi takzir para koruptor di dalam hukum Islam yang paling berat tentu saja dimiskinkan, dan yang paling berat lagi adalah dihukum mati. Jadi hukum Islam masih membuka kemungkinan hukuman mati bagi para koruptor ya, Ustaz? Bisa, mungkin bisa. Ya. Menarik sekali. Tahun berapa tadi Ustaz? 2004 itu ditulis buku fikih anti korupsi. Kemudian pada tahun 2010 itu adalah Munas yang satu diantaranya adalah membahas tentang pemberantasan korupsi. Memang Muhammadiyah itu sudah berkemajuan membahas sesuatu yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ustadz, agak sedikit bahas terkait pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, Ustadz. Karena posisi Ustadz Dahwan sekarang menjadi mudir pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah dari tahun 2016 sampai saat ini. Nah, tapi mundur ke belakang saat sebelum menjadi mudir, Ustadz Dahwan itu juga termasuk salah satu tim dari penggagas pembaharuan PUTM. Betul, Ustadz? Ya mungkin begini kalau saya ceritakan. Tahun 90 saya diajak oleh Ustadz Sa'ad itu untuk mengajar di PUTM. Ya, angkatan ketiga atau keberapa waktu itu. Tahun 2004 itu ada pembaharuan BPH, Badan Pembina Harian. Saya diamanati sebagai sekretaris BPH. Nah, ketika melihat kondisi dari PUTM waktu itu, semacam peraturan perundang-undangan atau semacam ADART begitu ya, tapi saya lupakan namanya. Itulah kemudian dibuat tahun 2010, waktu itu masih Ustadz Sa'ad sebagai mudirnya. Nah, setelah itu kemudian berlalunya masa, tahun 2018 kita perbarui itu tentang semacam ADART-nya di dalam PUTM itu. Ya, Ustadz, selama menjadi mudir PUTM dari 2016 sampai sekarang, apa hal menarik yang Ustadz dapatkan ketika menjadi mudir, atau tanggung jawab apa nih yang perlu saya perbaiki terkait PUTM? Ya. Pertama ketika saya masuk itu, yang pertama adalah melihat kurikulum dan silabusnya. Kurikulumnya ada, silabusnya belum tertulis. Tapi saya punya husnuzon bahwa silabusnya ada di benak para asatidnya.
Nah, di sini saya rasa perlu dituangkan secara tertulis agar jelas menjadi pedoman dan sekaligus supaya tidak terjadi double atau pengulangan di dalam memberikan pelajaran. Karena sangat mungkin antara satu mata kuliah dengan mata kuliah itu berhimpitan. Sehingga perlu ada silabi. Sehingga waktu itu kita ciptakan atau kita rumuskan silabi PUTM. Oke, ya, menarik sekali, Ustaz. Terakhir, Ustaz, pertanyaan cepat dan jawaban cepat, Ustaz. Pilih antara A atau B. Yang pertama, sidang fatwa atau rapat? Sidang fatwa. Sidang fatwa. Hasbi As-Siddiqi atau Buya Hamka? Dua-dua tokoh saya yang idola, tidak saya pilih. Tidak bisa saya melepaskan dua-duanya. Nggak bisa. Kalau salah satu yang paling? Ya, saya pilih Prof. Hasbi. Prof. Hasbi. Usul fikih atau fikih? Saya ke usul fikihnya. Fikih munakahat atau fikih muamalah? Fikih muamalah. Dosen atau mudir? Dosen. Wahbah Zuhaili atau Abu Zahra? Wahbah Zuhaili. Mudharabah atau musyarakah? Mudharabah. Istislah atau istihsan? Dua-duanya dapat berkaitan. Kayak ujian. Kita membuat bingung pakar usul fikih. Istihsan dengan istislah itu memang tidak bisa dipisahkan. Ya mungkin ya gini. Jadi istihsan yang bersumber kepada istislah. Jawaban paling aman. UIN atau PUTM? Kalau sekarang saya pilih PUTM. Nonton bola atau tinju? Suka bola. Bola. Bakmi Jawa atau gudeg? Ya. Gudeg. Gudeg. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz Dahwan atas berkenan waktunya hadir di sini, dan bagi sobatmu semua, semoga banyak ibroh pelajaran yang bisa diambil dari kisah inspiratif Ustadz Dahwan Mukhroji. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Saya Dewi Umaroh dan saya Ilham Ibrahim. Saksikan podcast-podcast kita lainnya hanya ada di Tarjih Channel dan Muhammadiyah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.